Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun anak-anak berada. Happy and intelligent, bertemu kembali bersama belajar bersama Ibu Ais. Nah, kali ini kita akan belajar memahami dan menggunakan sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Namun, sebelum kita belajar, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Nah, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Cukup. Nah, mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini bermanfaat. Mari kita simak pembelajarannya. Sifat-sifat operasi hitung sebenarnya bisa juga digunakan pada bilangan pecahan. Namun, pada kesempatan kali ini kita hanya akan membahas pada bilangan bulat terlebih dahulu. Nanti kita akan bahas selanjutnya pada pertemuan berikutnya. Nah, bilangan bulat merupakan bilangan yang terdiri dari bilangan positif, bilangan nol, dan bilangan negatif. Dalam melakukan operasi hitung pada bilangan bulat, terdapat beberapa sifat yang perlu kita ketahui. Berikut merupakan pembahasan mengenai sifat-sifat operasi hitung pada bilangan bulat. Berikut beserta contohnya masing-masing. Yang pertama adalah sifat komutatif. Yang kedua adalah sifat asosiatif, dan yang ketiga adalah sifat distributif. Kita akan membahas 3 sifat ini terlebih dahulu. Nah, baik kita simak pada sifat komutatif terlebih dahulu. Oke, sifat komutatif atau biasa disebut dengan pertukaran. Mengapa bisa disebut pertukaran? Mari kita simak. Pada sifat komutatif ini bisa kita gunakan pada operasi hitung, penjumlahan, dan perkalian. Baik, ketika Ibu Guru umpamakan sebuah bilangan itu dengan huruf A dan B. Pada penjumlahan, kita misalkan A ditambah B, maka hasilnya sama dengan B ditambah A. Mari kita pasangkan dengan angkanya. A kita ganti dengan angka 5. Kemudian B kita ganti dengan angka 3. Maka 5 ditambah 3. Kemudian yang sebelahnya sama juga dengan B ditambah A, yaitu 3 ditambah 5. Kita lihat yang di depan, 5 ditambah 3 sama dengan 8. Ini ya, kita lihat 5 ditambah 3 sama dengan 8. Kemudian jika tadi B ditambah A berarti B-nya diganti dengan 3, A-nya diganti dengan 5 sama dengan juga 8. Artinya A ditambah B sama dengan B ditambah A. Nah, itu ya pada penjumlahan. Kemudian, mari kita lihat pada perkalian. Jadi, apabila ada huruf A dikali B, kita tukar menjadi B dikali A. Ketika A kita ganti angka 5 dan B diganti dengan angka 3, dia akan sama ketika B dikalikan A. B-nya 3, A-nya 5. Kita lihat 5 dikali 3 sama dengan 15. Begitu juga ketika 3 dikalikan 5 juga sama dengan 15. Oke, begitu ya. Jadi, pada sifat operasi hitung komutatif atau pertukaran di sini harus menghasilkan angka yang sama, nilai yang sama. Nah, mungkin sudah cukup untuk sifat komutatif. Kita lanjutkan pada sifat berikutnya. Oke, kita ketemu pada kali ini yaitu sifat asosiatif. Jika tadi komutatif itu adalah pertukaran,
Sifat asosiatif itu adalah pengelompokan. Nah, pengelompokan di sini juga bisa digunakan pada penjumlahan dan perkalian. Oke, kita lihat. Ketika Bu Guru ibaratkan huruf A, B, dan C. Nah, di sini ada A ditambah B di dalam kurung, begitu ya. Kemudian ditambahkan dengan C. Nilainya akan sama dengan A ditambah dengan B dan ditambah C yang dikelompokkan di dalam kurung. Kita ganti di sini A ditambah B terlebih dahulu, kemudian ditambah 6. C dirubah menjadi 6. Kita ganti menjadi 6. Akan sama hasilnya ketika A-nya tadi sendiri, yang tadi A di sini dikelompokkan, kemudian A-nya di sini sendiri. A-nya menjadi angka 4 kan ya, sama di sini A juga 4, di sini A juga 4. B kemudian sekarang kita kelompokkan dengan C, berarti 5 yang dikelompokkan dengan 6. 5 ditambah 6. Kita lihat, 4 ditambah 5 sama dengan berapa? Ya, 9 gitu ya. Kita tambahkan dengan 6. Kemudian jika yang di sini 4 dia sendiri. 4, kemudian yang dikelompokkan adalah 5 ditambah dengan 6. Berapa 5 tambah 6? 11. Baik. Kemudian kita hitung kembali. 9 ditambah 6 berapa? 15. Kemudian di sini 4 ditambah 11 berapa? 15 juga. Artinya pada sifat asosiatif ini, ketika kita kelompokkan, nilainya tetap sama pada operasi penjumlahan. Begitu ya. Sekarang kita lihat pada perkalian. Masih sama. Kita kelompokkan A dikalikan B. Kemudian dikalikan C. Nah, apabila di sini yang dikelompokkan berbeda, A sekarang berdiri sendiri, kemudian B dikelompokkan bersama C. B dikalikan C. Kita rubah. A-nya kita ganti dengan angka 4. B-nya kita ganti dengan angka 3. C-nya kita ganti dengan angka 2. Sehingga 4 dikelompokkan dengan 3, yaitu 4 dikali 3, baru nanti hasilnya dikalikan 2. Kemudian di sini A-nya berdiri sendiri, yaitu 4 berdiri sendiri, kemudian dikalikan dengan B, dikalikan C yang kita ganti dengan angka 3, dikalikan 2. Nah, kita lihat 4 kali 3 berapa? Oh, 12 gitu ya. Kemudian baru dikalikan dengan 2. Yang di sini 4 dikalikan 3 kali 2 berapa? Kita hitung dulu. Oh, 6. Nah, sekarang kita lihat 12 di sini kita kalikan 2 sama dengan 24. 4 kali 5 di sini kita kalikan juga ketemunya 24. Nah, ternyata nilainya sama. Jadi, pada penjumlahan dan perkalian dapat kita kerjakan, kita selesaikan dengan menggunakan sifat asosiatif atau pengelompokan. Baik, cukup ya untuk yang sifat ini. Kita lanjut pada sifat ketiga, yaitu sifat apa tadi? Masih ada yang ingat? Oke, sifat apa yang ketiga? Sifat distributif. Nah, distributif. Tentu kita mudah mengingatnya ya. Ketika pelajaran IPS juga ada loh di sana. Perilaku manusia mendistribusikan barang. Nah, sama apa? Mendistribusikan, menyebarkan, menyebarluaskan. Nah, sama di sini pada operasi hitung juga bisa kita kerjakan pada perkalian terhadap penjumlahan, juga perkalian terhadap pengurangan. Nah, kita lihat apabila Bu Guru punya bilangan A dikalikan B ditambah C. Nah, kalau kita lihat di sini ada pengelompokan juga ya. Ada asosiatif juga karena di sini ada pengelompokan.
Nah, ini bisa kita kerjakan langsung boleh, tetapi kita juga bisa mengerjakan dengan cara disebarkan. Dengan cara A dikalikan B, gitu, baru A dikalikan C, kemudian hasilnya nanti kita jumlahkan, karena ini pada penjumlahan. Kita lihat dulu. 3 dikali 4, nah gini ya, 3 dikali 4, kita ibaratkan A itu tadi huruf A tadi adalah angka 3, huruf B adalah angka 4, huruf C adalah angka 5. Kita lihat di sini. A dikalikan B. Berapa A kalikan B? Oh, 3 dikalikan 4. Kemudian A dikalikan C. Di sini A kali C. Berarti 3 dikalikan 5. 3 kali 5. Kita tulis di sini. Kalau yang langsung dikerjakan, boleh 4 ditambah 5 dulu yang di dalam kurung terlebih dahulu yang dikerjakan. Berapa 4 tambah 5? 9. Baru nanti dikalikan 3. Sama dengan berapa? 3 kali 9 berapa? 27. Nah, kalau yang di sini bagaimana? 3 kali 4 berapa? 12. Oke, yang di sini 3 dikali 5, 15. Nah, sekarang kita jumlahkan. 12 ditambah 15 sama dengan 27. Nah, kita lihat di sini. Nilainya sama-sama 27. Ketika kita kerjakan secara langsung maupun kita distributifkan. Nah, ini pada penjumlahan, perkalian terhadap penjumlahan. Bagaimana jika pada pengurangan? Apakah sama? Kita lihat. Ketika A dikalikan B dikurangi C, hasilnya akan sama pada A dikalikan B. Asalnya dari sini, A dikalikan B. Kalau tadi di sini kita jumlahkan, kita mengikuti soalnya. Di sini kita kurangkan. Dikurangi A dikali C. A dikali C, gitu ya. Nah, kita lihat di sini. Kalau kita kerjakan secara langsung, yang di dalam kurung ini kita kerjakan terlebih dahulu. Berapa 9 dikurangi 4? Betul, 5 jawabannya. Baru 2 kita kalikan dengan 5. Berapa 2 kali 5? 10, gitu ya. Bagaimana jika yang sudah disebarkan, sudah didistributifkan? Tadi A dikali B dikurangi A dikali C adalah 2 dikali 9 baru dikurangkan 2 dikali 4. Berapa 2 dikali 9? 18. Berapa 2 dikali 4? 8. Berapa 18 dikurangi 8? 10. Nilainya sama dengan kita mengerjakan secara langsung ataupun dengan kita distributifkan. Nah, sekarang sudah selesai. Mungkin ada yang perlu ditanyakan. Bisa komen di kolom chatnya Bu Guru. Baik, mungkin itu saja pertemuan kita pada kali ini. Nanti kita akan bahas lagi pada bilangan pecahan. Jadi nanti sifat-sifat operasi hitung ini kita terapkan pada bilangan pecahan. Nah, cukup dulu pertemuan pada kesempatan kali ini. Kita berjumpa lagi. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Baik, kita tutup dengan membaca doa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Cukup. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.